Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Agustin, kelas 11 EBL 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensiometri. Potensiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi dari suatu larutan atau aktivitas dari IMF atau electromotive force yang terukur. Prinsip kerja titrasi potensiometri. Larutan sampel atau larutan KOH dengan volume tertentu ditempatkan dalam gelas kimia atau Erlenmeyer, dan larutan penitar atau larutan asam oksalat ditempatkan dalam buret. Larutan baku dari dalam buret dilepaskan atau dibuka keran buret dan diukur potensial larutan pada setiap mili penambahan titran dicatat. Semakin kecil volume titran yang ditambahkan dan potensial larutan diukur akan menghasilkan data yang teliti, keadaan sebelum titik ekivalen titrasi dicapai. Penambahan titran akan menyebabkan kenaikan potensial larutan secara perlahan. Pada keadaan di sekitar titik ekivalen, sedikit penambahan titran akan menyebabkan lonjakan harga potensial larutan. Pada keadaan setelah titik ekivalen, penambahan mili titran hanya akan menyebabkan sedikit peningkatan potensial larutan. Titrasi dihentikan apabila telah didapat cukup data dan penambahan titran tak lagi menaikkan potensial larutan. Rangkaian alat potensiometri. Rangkaian alat yang digunakan dalam titrasi potensiometri: voltmeter, elektroda pembanding, elektroda pemisah, pengukuran, jembatan garam, dan larutan titran. Menjelaskan praktikum titrasi potensiometri. 1. Judul percobaan. Pembakuan larutan KOH dengan titrasi potensiometri. 2. Tujuan percobaan. 1. Untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan metode potensiometri. 2. Untuk mengkalibrasi pH meter. 3. Untuk membuat larutan baku primer. 3. Alat dan bahan. 1. pH meter digital 1 buah. 2. Gelas kimia 250 ml dan 100 ml 1 buah. 3. Botol semprot 1 buah. 4. Batang pengadus 1 buah. 5. Buret 50 ml 1 buah. Klem dan statif 1 buah. 7. Pipet tetes 1 buah. 8. Corong kaca 1 buah. 9. Spatula 1 buah. 10. Neraca analitik 1 buah. 11. Pipet volum 10 ml 1 buah. 12. Kaca arloji 1 buah. 1. Padatan KOH atau kalium hidroksida. 2. Padatan asam oksalat C2H2O4. 3. Tisu. 4. Aquades. 4. Prosedur percobaan. 1. Kalibrasi pH meter. Siapkan pH meter dan larutan buper pH 7, 4, dan 10. Siapkan tisu, botol semprot, isi air suling. Hidupkan pH meter, bilas elektroda pada pH meter dengan air suling, dan lap dengan tisu netral. Masukkan elektroda ke dalam buper pH 7 dan atur tombol kalibrasi agar menunjukkan pembacaan pH 7. Angkat pH meter, bilas elektroda pH dengan air suling, dan lap dengan tisu netral. Ulangi langkah-langkah tersebut sehingga pH meter dapat mengukur pH 4, 7, dan 10 tanpa mengubah tombol. Sekarang pH meter siap digunakan. 2. Pembuatan larutan asam oksalat 0,1 N. Timbang asam oksalat sebanyak 0,63 gram dengan teliti. Masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan larutkan dengan Aquades. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan Aquades sampai batas cincin, homogenkan. Masukkan ke dalam botol reagen yang telah disediakan. 3. Pembuatan larutan KOH 0,1 N. Timbang KOH sebanyak 0,56 gram dengan teliti. Masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan larutkan dengan Aquades. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan tambahkan Aquades sampai batas cincin, homogenkan. Masukkan ke dalam botol reagen yang telah disediakan. 4. Titrasi pembakuan larutan KOH. Standarisasi KOH dengan asam oksalat 0,1
pipet 10-40 asam oksalat 0,1 N. Masukkan larutan baku KOH ke buret. Larutan asam oksalat dititrasi dengan larutan KOH sambil diaduk menggunakan batang pengaduk. Tiap penambahan 0,5-1 ml titran, cek titrat dengan menggunakan pH meter sampai pH mengalami lonjakan yang tinggi. Catat setiap volume titran ditambahkan pH larutan terukur. Pembacaan atau pengukuran pH dilakukan saat larutan dalam keadaan diam. Atau hentikan titrasi jika larutan telah mencapai pH 11,5 lebih dan penambahan 5 ml titran berikutnya tidak menaikkan pH larutan secara nyata. Untuk membuat larutan kalium hidroksida atau KOH 0,1 N dari padatan, M sama dengan G per mR dikali 1000 per 100. 0,1 sama dengan gram per 56 kali 10. G sama dengan 5,6 dikali 0,1 per 10. G sama dengan 5,6 per 10. G sama dengan 0,56 gram. Untuk membuat larutan asam oksalat C2H2O4 0,1 N. M sama dengan G per mR dikali 1000 per 100. 0,1 sama dengan G per 126 dikali 10. G sama dengan 126 dikali 0,1 per 10. G sama dengan 12,6 per 10. G sama dengan 1,26 per 2 sama dengan 0,63 gram. Data pengamatan. Tabel hasil pembakuan KOH menggunakan titrasi potensiometri dengan volume KOH dan kalibrasi pH meter. Yang kalian dapatkan saat praktikum untuk tabel turunan pertama pi KOH diisi dari hasil pi KOH dari tabel hasil pembakuan KOH dan untuk delta pH diisi dari pH kalibrasi yaitu cara pengurangan untuk delta pi, yaitu hasil dari pi KOH tabel hasil turunan pertama dengan cara pengurangan dan untuk delta pH dengan pi yaitu hasil dari delta pH dibagi delta pi. Untuk tabel turunan kedua pi KOH diisi dari hasil pi KOH turunan pertama untuk tabel delta pH 2 yaitu diisi dari tabel delta pH tabel turunan pertama dan untuk delta pi 2 yaitu diisi dari hasil pi KOH tabel turunan kedua untuk delta pH 2 pi 2 yaitu hasil dari delta pi pH 2 dibagi delta pi 2. Pembahasan. Larutan standar sekunder KOH standarisasi menggunakan larutan standar primer yaitu asam oksalat 0,1 N dari grafik. pH larutan relatif stabil hingga penambahan 43 mili KOH kemudian terjadi lonjakan pH setelah penambahan 44 mili KOH karena OH- habis bereaksi dengan H+ dan terdapat kelebihan ion H+ karena reaksi yang terjadi adalah netralisasi asam basa. Adapun reaksinya adalah sebagai berikut. KOH ditambah C2H2O4 menjadi H2O tambah K2C2O4. Kesimpulan. Melakukan kalibrasi pH meter yang bertujuan mengukur kadar pH pada larutan oksalat yang dititrasi dengan KOH sampai terjadi lonjakan pH. Dengan konsentrasi KOH 0,1 M dan oksalat 2,05 M karena asam oksalat memiliki 2 ekivalen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.